Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Gua udah mulai semangat lagi nih buat bikin video-video karena kemarin gua udah lewatin masa-masa sulit. Gua pernah terpapar COVID-19 dan sekarang gua alhamdulillah udah sehat lagi, dan gue pengen nge-review tentang knalpot motor yang selama ini gue pakai, dan gue pengen sekalian kasih tahu kalau misalkan kalian juga bisa beli knalpot itu lewat gua atau lewat seller-seller lain. Knalpot apa yang bakalan gue review dan ada keunggulan apa aja di knalpot yang gue pakai selama ini? Cek di out video gue. Yuk. Oke, sahabat, ini knalpot yang bakalan gue review dan bakalan gue bahas. Yang pertama-tama pengen gue sampaikan adalah bentuk dari ininya, apa namanya, silencernya, atau bentuk dari moncong knalpotnya ya. Ini tipenya GP20 JR1. Oke, warnanya Blue Moon. Ada dua tipe yang pengen gua bahas. Ini saringannya apa namanya? Setengah ya. Nanti bisa gua kasih lihat gambar detailnya. Ini gue pengen tampilkan aja bentuknya seperti ini. Oke, sahabat. Bentuknya menarik, warnanya biru Blue Moon seperti ini dan mewah banget warnanya. Oke, kita bahas ke knalpot yang kedua. Oke sahabat, ini adalah knalpot yang kedua yang pengen gue review. Ini knalpot yang nempel di motor gue. Ini tipenya GP20. Kalau yang tadi tipenya GP20 JR1, saringannya setengah. Kalau ini GP20 saringannya full. Nih, saringan bagian dalam ininya full. Kalau yang tadi cuma setengah segini doang. Dan ukuran panjangnya, ini panjangnya adalah 25 cm. Nanti gua kasih lihat juga ukuran-ukurannya. Ini bahannya dari stainless ya, warnanya juga stainless full. Kita lihat perbedaannya sama yang tadi. Oke, kita lanjut lagi, kita bahas diameter dan keunggulan dari kedua silencer ini. Baiklah sahabat, kalau misalkan kita lihat seperti ini, bentuknya lumayan keren ya. Lumayan oke, ini gua agak miringin coba. Jadi dia pendek begitu, nggak terlalu panjang. Oke, kita ukur ya. Ini kira-kira kurang lebih panjangnya sekitar 20 cm. Ya, sekitar 20 cm dari bagian ujung sini sampai ujung sini, sekitar 20 cm. Oke. 20 cm. Dan gua rasa kelihatan mewah, bentuknya bagus, warnanya juga nyala banget, biru. Nanti kita lihat lagi ukuran bagian moncong belakang dan inletnya. Baiklah sahabat, ini kita akan ukur lagi diameter dari lubang moncong knalpotnya. Oke, kita lihat ya. Diameternya itu 6. Kalau di sini ukurannya senti ya, jelas. Dan ini kalau misalkan kita lihat saringannya, ini kelihatan nggak ya saringannya? Sorry sebentar, gue pengen kasih gambarnya. Ini kelihatan apa enggak? Nah itu saringannya setengah, dia nggak full sampai ke bagian dalam sini. Ya, saringannya dia cuma sampai sini aja setengah. Bisa kita lihat lagi sekali lagi. Nah itu ya, kelihatan nggak tuh? Oke lah, kira-kira seperti itu gambarnya. Dan ini bakalan gue ukur lagi di bagian lubang inletnya. Lubang ininya kita ukur ya. Kalau tadi lubang moncongnya 6, kalau ini lubang inletnya 5. Mungkin bisa kelihatan ya. 5. Kalau di sini ukurannya sentimeter. Kenapa sih kita harus mengetahui ukuran knalpot ini, lubang dan saringan setengah serta hal-hal yang tadi gue sebutkan? Itu karena untuk menentukan suara sahabat. Jadi semakin lebar diameter lubang ini, suaranya semakin keras dan power motor semakin bagus. Ditambah lagi saringan setengah dan panjang dari keseluruhan silinser ini itu nggak lebih dari 20
senti. Jadi semakin pendek ukuran panjang ininya, silinsernya, itu untuk power yang jaraknya dekat, jaraknya pendek, seperti kita main di sirkuit, di road race, itu lebih enak. Lebih dapet gitu powernya. Nggak lemot di tarikan awal. Dan itu fungsi dari tadi ukuran yang gue sampaikan. Jadi kalian mungkin bisa paham ya, antara diameter lubang knalpot ini biasanya berbeda-beda. Nanti gue kasih tahu lagi di bagian video berikutnya tentang knalpot yang tipe kedua. Oke, sahabat. Jadi gue rasa ini buat kalian yang senang suara bacot dan kalian yang senang main di road race, main kebut-kebutan, oke nih. Terus buat kalian yang penasaran sama suaranya, pada saat nempel di motor gua, ya nanti mungkin bakalan gua coba ya di video berikutnya. Kita tes nih, oke? Kita lanjut ke knalpot yang tipe kedua. Baiklah sahabat, kita udah sampai ke knalpot yang berikutnya nih yang pengen gua bahas. Ini gue pengen ukur dulu panjangnya dari bagian atas ini sampai bagian bawah ya. Kira-kira berapa senti gitu ya. Gue ambil penggarisnya dulu atau ukurannya. Sorry gue pakai penggaris yang seperti ini. Oke, tadi kan 20 cm ya. Kita ukur dari bagian ujung sini. Sorry misalkan nggak terlalu kelihatan. Oke, ini sekitar ada lebih jarak. Ini sekitar 25 cm. Oke, bentuknya seperti ini. Ukuran panjangnya sekitar 25 cm. Ini stainless warnanya. Dan gua rasa dengan ukuran yang panjang seperti ini beda karakter dengan suara motor yang dihasilkan, suara knalpot yang dihasilkan. Dan ini juga beda karakter untuk pemakaiannya. Oke, kita ukur dulu bagian lubang moncongnya dan bagian inletnya. Yuk. Sahabat, ini gue pengen ukur nih bagian lubang moncongnya. Kita lihat ya, sorry kalau misalkan ini penggarisnya terbalik atau ukurannya terbalik. Kita lihat, kita bisa pastikan di sini ukuran lubang moncongnya itu 5. Dan kita coba di bagian inletnya. Inlet itu sambungan antara header dan silinser ya. Biasanya sih normatifnya 50 atau 5. Oke, ukurannya 5. Bisa kelihatan ya. 5 cm di sini. Oke. Kita sudah ukur panjangnya, lubang moncong dan lubang inletnya sudah jelas, sudah ketahuan. Terus saringannya sebentar nih, gua kasih lihat nih, bisa apa enggak nih? Kelihatan nggak nih ya? Oke, saringannya nih full ya, dari ujung sini sampai ke ujung sini bagian bawah, ya, dari atas sampai bawah ini saringannya full. Yang dimaksud saringan full tuh ada di sini nih, ya, ini saringan ini. Ini karakter knalpot seperti ini cenderung suaranya lebih adem, lebih sedikit ngebas dan tidak berisik, tidak beletak-beletak gitu ya, atau enggak yang bacot banget. Jadi ini cocok buat harian, makanya gue pakai tipe yang ini. Dan bentuknya juga eye catchy, cocok di motor Suzuki Satria injeksi gue. Cuma bedanya di Satria injeksi gue warnanya biru, kalau ini yang stainless. Sengaja gue bedain supaya ada variasi warna lah ya, dan ada pilihan warna. Oke, gue rasa cukup ya, dan ini cocok nih buat harian. Jadi kalau misalnya kalian berhenti di lampu merah, nggak terlalu mencolok banget, kedengeran sama petugas atau sama pak polisi, karena suaranya cenderung adem. Ini cocok buat di sirkuit juga, buat balapan juga, dan buat harian juga cocok. Lebih cenderung sih buat harian lebih enaknya ya. Kalau yang tadi lebih pendek, yang warna biru tadi, itu lebih cocok buat ke balapan. Oke, sekarang kita lihat bagian headernya. Warnanya apa? Kita cek lagi video gua. Yuk. Ini adalah bagian dari headernya. Ini gue pengen ukur dulu ya.
Sorry nih bagian lubang depannya. Ini kalau kelihatan di gambar atau di video sekitar 3 lubangnya, diameter lubang pipanya ya. Dan ini ada kabel sensor O2 nantinya pada saat dipasang di Satria injeksi. Oke, bentuknya seperti ini, warnanya gila sih, gokil banget ini. Birunya menyala. Oke. Seperti ini kira-kira bentuknya dan mantap. Sekarang kita ukur bagian belakangnya. Kalau untuk belakang pasti sama ya diameternya, yaitu 5 dengan yang silinsernya. Oke. Ukurannya bisa kelihatan nih. 5 ya. Kelihatan nggak nih? Mudah-mudahan sih kelihatan ya ukurannya tuh 5. Kalau untuk yang lain-lainnya ukurannya itu nggak gue sampaikan ya, nanti ditiru lagi sama kompetitor. Oke. Dan bagian pernya dia di belakang sini. Ini sambungan pernya. Jadi pipa ini bisa tersambung ya. Sambungannya pipanya di bagian belakang pernya. Jadi pada saat dipasang knalpotnya seperti ini ya, ini kelihatannya keren banget, seperti nggak ada sambungan. Oke, karena pipanya di pernya di belakang sambungannya. Dan ini bagian belakang sini, ini ada mereknya SJ88. Oke sahabat, gua rasa pipa Blue Moon-nya lumayan keren, bukannya lumayan sih, ini oke banget lah, bagus lah. Rasa tinggal kita tempelin aja atau tinggal kita pasang aja di motor. Kira-kira bentuknya seperti apa, hasilnya kayak gimana, bagusnya atau kerennya seperti apa nih dari knalpot SJ88-nya. Gue pengen kasih lihat di pipa yang stainless. Oke sahabat ya, cukup kita lanjut ke pipa yang stainless. Baiklah sahabat, ini adalah yang tipe stainless. Warnanya kita lihat lagi, ukurannya itu di 3 atau 3 cm ya kalau dipakein ukuran penggaris. Oke, kenapa 3? Ini memang ukuran standar knalpot itu seperti itu ya. Oke, kita lihat ini pipanya mantap. Sekali lagi gue balik nih, sambungannya ini ada per sambungannya. Kalau yang tadi biru belum sempat gue pasang, ini gue pasang. Sambungannya di belakang. Jadi pada saat pipa ini terpasang seolah-olah keren tanpa ada sambungan ya. Bisa kita lihat, mantap sekali. Oke, ini bentuknya seperti ini. Dan inlet yang di belakang sini ini masih sama ya, pastinya sekitar 5, harusnya 5. Kita ukur sama ya, 5 diameter lubang inletnya. Oke, kalau misalkan yang knalpot untuk tipe motor yang udah di upgrade itu pasti beda ya. Ada yang lubangnya bisa lebih karena kan blockheadnya juga dibubut, dirubah, cc-nya juga bertambah, otomatis ukuran diameter knalpotnya juga pasti berbeda pipanya. Oke. Karena ini ukuran yang harian standar, jadi masih seperti ini ukurannya. Oke sahabat, kita lihat ya. Semua gua kasih lihat. Bentuk las-lasannya presisi bagus, menggunakan las argon yang Blue Moon juga. Ya. Menggunakan las argon, dan gua rasa
Ini cukup lah buat di motor kita. Suzuki Satria buat harian, enak, buat balapan juga oke. Baiklah. Oke sahabat, sebelum kesimpulan gue pengen sampaikan nih ada moncong seperti ini. Ini fungsinya adalah DB killer atau desibel untuk mengurangi kekerasan suara knalpot. Ya, ini bisa dipasang. Nanti pengaplikasiannya seperti apa bakalan gue pasang pada saat gue implementasikan knalpot yang tadi gue review di motor gue. Nanti bakalan gue coba nih antara pakai DB killer ini sebagai peredam suara knalpot, dipasang suaranya seperti apa, dan tanpa dipasang suaranya seperti apa. Apakah benar-benar suaranya berpengaruh? Kita cek. Oke, sekarang lanjut ke kesimpulan. Yuk. Oke sahabat, udah sore juga, gue pengen selesaikan aja dan gue pengen kasih kesimpulan terakhir. Oke. Tadi kan kalian udah lihat ya gambar-gambarnya dan penjelasan yang gue sampaikan secara ya singkat lah. Dan kesimpulan yang pertama adalah harganya. Harganya cukup kalian beli dengan Rp1.100.000, kisaran harganya segitu. Kalian bisa dapat souvenir nih, topi seperti yang gue pakai dan kaos seperti yang gue pakai. Kalian bisa dapetin ini semua dengan Rp1.100.000. Kalian sudah dapat knalpot yang tadi gue sampaikan, full set, satu set ya, header dan silinsernya, serta dapat peredam dan aksesoris lainnya seperti per pengait atau per penyambungnya. Oke, jadi kalian tinggal beli, order, kalian dapat souvenir, topi seperti yang gue pakai dan kaos, terus kalian tinggal pasang aja tanpa ada rubahan apapun, kalian tinggal pasang aja. Oke. Terus itu keunggulan yang pertama, harganya murah dibandingkan dengan knalpot yang lain ya. Harga murah. Terus kualitas bahannya kalian sudah lihat juga tadi di video. Bahannya full stainless, las-lasannya rapi, las argon, dan lekukan pipanya serta bentuk-bentuk silinser dan headernya itu presisi, simetris, dan terlihat eye-catchy pada saat nempel di motor Suzuki Satria. Kalau kalian nggak percaya, cek video gua lainnya. Di situ ada beberapa gambar knalpot di video gua, atau kalian cek Instagram gua atau Instagramnya SJ Lovers 88. Oke, di situ ada beberapa contoh knalpot yang sudah terpasang SJ88 dan motor-motornya keren-keren. Oke, itu kesimpulan yang kedua. Dan yang ketiga, kesimpulan yang ketiga adalah knalpot yang gue aplikasikan di motor gue itu no berbet. Nggak ada berbet tanpa gue ganti ECU racing atau tanpa gue setting-setting lainnya, kecuali aspek pembakaran. Yang paling utama, yang paling gue tekankan adalah aspek pembakaran supaya motor kita nggak berbet pada saat ganti knalpot racing SJ88. Kalau knalpot racing yang lain, merek lain, gue nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi berbet, bisa jadi enggak. Yang pasti dengan knalpot SJ88 nggak berbet di motor Suzuki Satria injeksi gua. Apa yang gue rubah? Gue cuma pakai busi racing, terus iridium ya, pakai BBM-nya yang oktan tinggi. Bisa pakai Shell V-Power, bisa pakai Shell Nitro, atau bisa pakai Pertamax Turbo. Tapi gue sekarang saat ini pakainya Vivo dengan jenis Revo 95 oktannya. Oke? Jadi gue rasa cukup ya, 3 keunggulan dan 3 kesimpulan yang gue sampaikan. Harganya murah, terus bahannya bagus, kualitasnya tinggi, dan pemasangan dan pengaplikasiannya gampang, no berbet atau nggak berbet di motor gue. Udah gue buktikan, makanya gue review lagi dan reminder lagi supaya meyakinkan kalian yang bingung pilih knalpot apa sih buat motor Suzuki Satria. Oke? Gue rasa cukup videonya sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya tentang motor gua. Gua bakalan ngapain lagi sih di motor Suzuki Satria injeksi gua. Oke, check this out video-video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.